dipilih oleh Allah menuju kemenangan, menuju kejayaan, menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Insya Allah kita semuanya, insya Allah diri kita semuanya terpilih menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, dimenangkan dari urusan hawa nafsu, dimenangkan dari urusan amarah, dimenangkan dari urusan egois, dimenangkan dari kerusakan hati, dimenangkan dari segala anggota tubuh yang pengennya bermaksiat jadi taat, dimenangkan dari keinginan-keinginan syahwat, dimenangkan dari kemalasan, dimenangkan dari urusan yang haram, rindu ngambil yang halal, dimenangkan pada waktunya nanti di saat sakaratul maut, di saat akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan lidah kita akan mengucapkan lidah atau kalimat kemenangan, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berbicara kemenangan, tentu ini kalimat yang senantiasa menyenangkan bagi kita. Orang yang bodoh jika dibilang dia kalah, gak bagus, ia pun gak seneng. Orang yang gak bodoh alias pinter dibilang kalah pun gak seneng. Kemenangan adalah kalimat yang dirindukan oleh siapapun, baik yang berilmu ataukah tidak berilmu. Kemenangan didambakan oleh siapapun, baik dia orang yang patuh ataukah orang yang tidak patuh. Maka ayo malam ini kita ingin menggapai kemenangan yang sesungguhnya. Hari ini sampai ke depan sisa-sisa hari, kita ingin berada di wilayah kemenangan, kejayaan yang sesungguhnya. Kita sering dengar kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kejayaan. Maka kemenangan yang sesungguhnya bagi mereka yang ketemu Ramadan, bagi mereka yang sudah itikaf, bagi mereka yang sudah tadarus Al-Quran, bagi mereka yang sudah itikaf berhari-hari, berpuasa berhari-hari, kemenangan itu sayogyanya seperti apa? Kemenangan itu seharusnya seperti apa? Karena banyak orang ngaku pemenang tak taunya pecundang. Banyak mereka ngaku menang tetapi dia pengkhianat. Banyak mereka ngaku pemenang tak taunya dia adalah pegundal musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita di hari ini kita ingin menjadi pemenang yang sesungguhnya, pemenang yang mendapatkan ridho Allah, pemenang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka Allah, pemenangan yang mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kriteria untuk menjadi pemenang itu apa saja? Syarat-syarat untuk menjadi pemenang itu apa saja? Di antara syarat-syarat untuk menjadi pemenang di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, maka di antaranya yaitu ada 7 hal. Satu, yang pertama, tanda orang yang menang dari bulan Ramadan, menang dari segala-galanya. Tanda yang pertama, syarat yang pertama adalah adanya perubahan di saat dia keluar dari bulan Ramadan. Perubahan apa? Perubahan akhlak, perubahan adab. Yang tadinya bermalas-malasan semakin rajin, yang tadinya nggak pernah khusyuk jadi khusyuk,
Yang tadinya paling doyan urusan yang haram jadi tobat, rindu mencari yang halal. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, akhirnya rindu membaca Al-Quran. Yang tadinya kurang ajar sama orang tua, jadi santun sama orang tua. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, jadi berubah, rindu sholatnya benar. Yang tadinya pelit, jadi dermawan. Yang tadinya matanya jelalatan, jadi takut, gak mau melihat yang haram. Dulu sebelum Ramadan, Masya Allah, matanya selalu diumbar. Kalau sudah melihat YouTube yang membuka aurat paling melek, paling melotot, paling disenangi. Tetapi dia pulang dari bulan Ramadan, enggak, matanya dieman-eman, matanya dijaga. Kenapa? Baru pulang dari bulan Ramadan, jangan sampai mataku maksiat lagi. Bukankah disepakati oleh para ulama, yang puasa yang benar, puasa yang sesungguhnya, pulang dari bulan Ramadan kayak bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir itu mulutnya suci, matanya suci, telinganya suci, anggota tubuhnya suci, hatinya suci. Maka ayo, pulang dari bulan Ramadan harus ada perubahan. Tadi sama istri, Masya Allah, ngomongnya ceplas-ceplos, sama istri ngomongnya kasar. Pulang dari bulan Ramadan ngomongnya lembut, emosinya terkontrol. Sebelum Ramadan, Masya Allah, sama suami suka sewena-wena, sama suami suka sewena-wena, sama suami suka asal merentah, sama suami, Masya Allah, merasa dirinya imam, maka hal itu dia ada perubahan. Istrinya sama suami, Masya Allah, istrinya sadar dia makmum. Makmum itu syaratnya nurut, patuh, mendengar omongan suami. Dulu sebelum Ramadan, Masya Allah, paling kurang ajar sama suami, paling berani sama suami, paling bangkang sama suami. Tapi pulang dari bulan Ramadan, paling santun, paling mengiyakan omongan suami, paling menjunjung tinggi perintah suami. Maka ini tanda dialah pemenang yang sesungguhnya di saat datangnya bulan Ramadan dan datangnya hari raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda syarat orang menjadi pemenang yang kedua adalah kebiasaan di dalam Ramadan kebawa sampai di luar Ramadan. Kebiasaan apa? Tadarus Al-Quran. Kebawa. Kebiasaan apa? Mungkin puasa. Dia akan rindu puasa sunnah. Dia akan rindu puasa Senin Kemis. Dia akan rindu puasa Syawal. Dia akan rindu mengamalkan puasa Daud dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Karena 1 bulan kita berpuasa itu tentu sejatinya itu akan berpengaruh, akan membekas, akan ngefek untuk kita ini terbiasa berpuasa. Dan ingat, orang yang biasa berpuasa maka dia senantiasa berada di dalam wilayah pengkabulan doa, berada di dalam wilayah pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hal yang kedua yang menjadikan seseorang menjadi pemenang. Kebiasaan di bulan Ramadan kebawa keluar Ramadan, bahkan bangun malamnya kebawa. Kalau sudah masuk separuh malam itu nggak enak. Biasanya itikaf, biasanya bangun malam, di dalam Ramadan kebawa itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang pulang dari bulan Ramadan kok balas dendam alias nggak karu-karuan, dalam arti nggak karu-karuan itu adalah ternyata pulang Ramadan semakin nggak karu-karuan, sholat berjamaahnya semakin berkurang, tadarus Al-Qur'annya semakin berkurang, bangun malamnya semakin berkurang, hal yang tadinya menjaga urusan anggota tubuhnya semakin berkurang, malah pengennya maksiat terus. Ini bukan pemenang, ini pecundang ini yang dilaknat ini. Pulang Ramadan bukan dapat pengampunan Allah, malah dilaknat, dikutuk, sesuai yang pernah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, syarat yang ketiga sebagai pemenang adalah
karena dirinya sudah banyak puasa, sudah banyak bangun malam, sujudnya sudah banyak, membaca Al-Qur'annya sudah banyak, maka syarat yang ketiga menjadi pemenang itu adalah hatinya menjadi hati yang lembut, penuh dengan rasa maaf, penuh dengan adanya rasa untuk memberikan maaf kepada siapapun, yaitu saling memaafkan. Mustahil orang yang rajin ibadah ada dendam. Mustahil orang yang rajin ibadah hatinya kok keras. Kalau ada orang rajin ibadah kok susah memaafkan, kok hatinya keras, ini menunjukkan ibadahnya action, ibadahnya nggak diterima oleh Allah, ibadahnya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang ketiga menjadi pemenang yang sesungguhnya di bulan Ramadan, hatinya lapang, penuh cinta dengan sesama, saling mencintai dengan sesama, sehingga kalau melihat tetangga yang ada memaafkan. Bahkan mungkin tidak perlu halal bihalal, tidak perlu silaturahmi, karena halal bihalal itu simbol dari hati yang bersih, silaturahmi itu simbol dari hati yang bersih. Tetapi mereka yang pulang menjadi pemenang di bulan Ramadan, walaupun tetangganya belum silaturahmi, dia sudah memberikan maaf, pancaran dari dia sebagai ahli ibadah yang hatinya lembut. Yang keempat, iktikafnya harus tuntas, qiyamul lailnya harus tuntas, bangun malamnya harus tuntas. Baik bangun malam seperti ini bersama atau bangun malam sendiri, harus tuntas dan berkualitas. Bangun malam kita tuntas dan berkualitas. Kenapa? Rasulullah, pelaku, orang yang mendapatkan gelar kemenangannya sesungguhnya, di saat beliau berada di akhir Ramadan, benar-benar beliau semangat di dalam bangun malam. Bahkan kemudian yang kelima, tanda seseorang akan menjadi pemenang di bulan Ramadan, syarat yang kelima, puasanya full. Puasanya full. Arti puasa full ini apa? Nggak ada kesempatan bagi dia melanggar tidak puasa. Kalau ada orang nggak berpuasa bukan karena udzur, itu bukan menjadi pemenang. Bahkan sampai dikatakan satu hari orang tidak berpuasa tanpa ada udzur, jika diganti 1 tahun puasa terus, nggak bisa menandingi satu puasa yang ditinggal tanpa sebab. Makanya syarat untuk mendapatkan pemenang, maka syarat yang kelima, puasanya full. Nah, ini ada yang bernama gimana? Ada yang bertanya, gimana itu yang perempuan yang haid, yang halangan atau yang sakit? Adapun yang halangan, yang sakit, mereka memang udzur syar'i. Tetapi bukan berarti di saat halangan dia nyantai-nyantai. Enggak, tetap hatinya sambung kepada Allah, punya hubungan khusus dengan Allah. Walaupun banyak zikir, walaupun banyak infak sedekah, walaupun tidak boleh traweh, tidak boleh berpuasa, maka tetap dia adalah mendekatkan diri kepada Allah semampunya. Jadi puasanya penuh. Ini. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah selain daripada puasanya penuh, yang keenam, kualitas puasanya dijaga. Kualitas puasanya dijaga. Puasanya penuh tapi kualitasnya nggak dijaga, percuma. Yang terakhir, namanya manusia. Tentu di dalam kita berpuasa pasti ada khilaf dan salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka syarat yang ketujuh, agar menjadi pemenang, sempurnakan puasamu dengan membayar zakat. Sempurnakan puasa kita dengan membayar zakat. Zakat yang kita keluarkan di bulan Ramadan, yakni zakat fitrah ataukah zakat mal, itu semuanya peleburan dari kesalahan-kesalahan kita di dalam Ramadan. Mungkin gak sengaja keceplosan ngomong kotor, dibersihkan dengan zakat fitrah. Mungkin tidak sengaja ngomongnya agak keras, ngangkat suara sesama temen, maka dikeluarkan dengan
zakat. Tidak sengaja lagi naik motor, tak taunya ada orang buka aurat, sempat kelihat, nggak sengaja, dibersihkan dengan zakat fitrah. Atau ternyata ada alpa, Masya Allah, qiyamulailnya gaib, sholat berjamaahnya gaib, tadarus Al-Qur'annya gaib, disempurnakan dengan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah ini penyempurna dari puasa 1 bulan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika 7 hal ini dilakukan, insya Allah kita layak mengumandangkan kalimat kemenangan takbir, ya, mengumandangkan kalimat kemenangan takbir, tamjid, tahlil, tahmid. Maka di saat kita mengumandang kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu penuh dengan kebanggaan, hatinya khusyuk, hatinya ada irama membara kekhusyukan kepada Allah. Kenapa? Karena khusyuk tersebut dibangun dari 7 syarat tadi itu. Khusyuk tadi dibangun dengan 7 syarat tadi, sehingga di saat dia mengucapkan kalimat takbir, kalimat kemenangan, tahmid, kalimat memuji kepada Allah sebagai tanda dirinya telah dipermudah mencapai finish kemenangan, itu semuanya bermakna khusyuk, bermakna indah. Tetapi mereka yang tidak memenuhi 7 syarat tadi, puasanya asal-asalan, kemaksiatan terjadi ada situ, tidak lagi membayar zakat, mengucapkan takbir itu hanya sebagai penutup kejelekan dirinya. Mengucapkan takbir itu hanya menjadi satir, tirai agar supaya dirinya dikatakan orang baik. Tetapi yang tahu hakikatnya orang baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.